Apa yang Karina nggak sukain dari diri Karina sendiri? Sebenarnya lebih fokusnya ke fisik sih sebenarnya. My body and my hair. Jerawat sih pastinya. Pertama tuh struktur tengkorak aku, kedua adalah jerawat-jerawat aku yang ada di wajah aku. Awalnya mungkin tadinya aku nggak pernah merasa aku nggak suka sama si hal-hal ini. Cuma terus kayak pas orang mention, aku jadi kayak kepikiran aja gitu. Kenapa tadinya aku merasa nggak kenapa-napa gitu. Cuma kok nih orang membuatku merasa kenapa-napa in a bad way gitu. Sekarang sih nggak ada. Dulu waktu zaman SD sih warna kulit tuh udah pasti. Bisa dilihat. Ada perut, ada paha, ada ini lebih ke fisik body sih Kak. Aku dari dulu selalu benci kalau aku gendut. Kalau hal-hal yang aku nggak suka dari diri aku tuh sebenarnya kalau ditanya tuh banyak. Tapi yang paling bikin aku super insecure dan menutup diri banget adalah my back knee atau kayak jerawat-jerawat yang ada di punggung aku. Nah, Dinda boleh diceritain nggak apa yang kamu nggak suka nih dari diri kamu? A big girl gitu kan. Dari SD aku udah besar. Tapi tuh aku pas SD SMP tuh nggak mikirin itu, kayak ya udah mungkin dulu pikirannya cuma main doang gitu kan ya, main-main anak kecil. Terus pas SMA ngelihat sana sini kanan kiri, kok teman-teman aku cantik ya, kurus-kurus ya, kayak gitu. Terus kalau misalnya foto juga, kok aku gendut banget ya gitu dibanding teman-teman aku. Di titik SMA itu aku mulai ngerasa kalau aku tuh gendut dan itu tuh jelek. Aku tuh nggak cantik kalau kayak gitu. Jadi dulu pas SMP tuh aku kayak very unnecessarily bullied, kayak nggak pernah provoke orang-orang apa-apa, tapi kayak aku dipanggil kayak babi lah, kayak gendut lah. Terus pas aku lihat foto-foto SMP ku, aku nggak gendut. Kayak aku jadi kayak merasa, nih orang dulu ngapain dia menghabiskan energi gue buat mikirin gue dibilang kayak babi, kayak gendut. Terus pas sekarang looking back, gue nggak gendut anjir. Kalau badan ya pastinya ukuran, tapi kalau untuk rambut, karena rambut aku keriting dan merasa beda daripada yang lain. Nah, itu terjadi dari kapan, Bre? Mulai dari SMA kali ya nggak sukanya gitu, karena pas mulai kayak SMA, kuliah tuh kayak tiap kali misalnya ada yang bilang gendutan nih, gue akan makan lebih banyak lagi gitu, kayak bodo amat gitu kan. Itu salah satu yang gue lakukan gitu. Terus begitu ya pelan-pelan gue merasa kayak kenapa sih orang harus pusingin dengan kondisi badan gue gitu, ketika gue nya sendiri merasa nyaman dan gue tidak merasakan ada masalah. Misalkan gue nggak gampang sakit, gue tidak males, gue kalau disuruh olahraga ya gue tetap olahraga gitu, gak yang kayak jadinya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sebenarnya kondisi ini tuh kayak baru muncul parah itu di 5-6 tahun yang lalu lah gitu. Dan biasanya dari dulu nggak pernah banyak jerawat, paling di hidung doang, dan itu satu gede banget gitu ya. Tapi itu udah kayak, ya sudahlah gitu. Terus lama-lama pas ya itu masuk umur 30, mulai kayak banyak banget sampai gue ngerasa nggak mau ngapa-ngapain aja gitu. Nggak pede aja mau ngapa-ngapain gitu. Kalau misalnya dari kapan sih kayak nggak ingat-ingat banget, karena I remember itu tuh udah something yang I grew up with. Kayaknya tuh dari zaman SD, pas awal-awal baru puber, itu tuh jerawat gak cuma muncul di muka aku aja, tapi juga muncul kayak di punggung, pas ada fase dimana di dada tuh ada banget di sini, terus kayak di lengan, itu tuh juga ada. Nah, pernah dapet komen apa ya dari orang luar mungkin, atau justru dari keluarga, dari teman-teman gitu yang bisa yang jahat? Wah gila, sering banget dulu mah, apalagi di Indo, kayak gue pernah cerita deh kayak gini juga nih, apalagi tinggal di Indonesia yang orang mayoritasnya kan kayak kulitnya tuh antara mereka sawo matang dan segala macam gitu, intinya mereka juga sebenarnya pengen punya kulit yang lebih cerah lah. Terus hadirlah gue di tengah-tengah yang semua teman-teman gue yang kulit-kulitnya bahkan lebih putih dari gue gitu. Jadi kalau di celah-celah dikatain, dikasih julukan, itu udah sering banget dari zaman sekolah dulu. Tapi kalau sekarang mah gue udah bodo amat, dan makin nggak ada yang berani sih ngasih gue julukan kalau sekarang. Sebenarnya kalau dari circle aku tuh nggak ada. Nah, tapi kalau misalnya yang ngomongin di belakang kan kita nggak tahu ya. Jadi yang kalau dari circle aku tuh sendiri nggak ada, alhamdulillahnya. Dari keluarga aku sendiri itu malahan datang lumayan banyak. Kayak misalnya dibilang lah, katanya suruh rajin mandi, terus mukanya disabunin ya. Padahal aku kalau mandi mukanya disabunin gitu, tapi ya nggak pakai sabun badan juga kan. Terus kayak dibilang
suka ya jerawatan, kok jerawatan terus nggak diurusin ya jerawatnya gitu. Padahal kayak ya aku pun berusaha gitu kan. Kalau dari keluarga sih nggak ada ya. Mereka menerima aku apa adanya. Tapi kalau dari keluar tuh emang banyak banget sih. Aku pernah dibilang atau dipanggil sarang tawon, terus ada satu sih tapi gue takut nyebutnya sebenarnya. Rambut ada yang bilang makanya kalau pakai candalem jangan di atas kepala gitu kan. Terus banyak banget deh yang emang parabola, kayak banyak banget deh yang emang suka komennya tuh yang nggak enak gitu. Apa yang kamu rasain sebenarnya dengan komen-komen itu? Oh, tapi yang gue inget impact-nya yang gue rasakan sampai sekarang dan gue hadapi ini dari gue SD doang ya, padahal abis SD gue udah gak peduli. Gue gak bisa berenang, karena gue dulu takut, kalau gue berenang gue takut hitam, itu SD. Dan gue sampai sekarang jadi gak bisa berenang, gitu. Awalnya sih sedih ya, kayak kok pada nggak nerima gue apa adanya sih, kok kayak gini sih, harus gimana ya rambut gue. Sampai akhirnya gue memutusin untuk lurusin rambut dari SD sampai kuliah sih. Mostly pasti sedih karena kok jadinya ini banget ya, selektif banget orang-orang, jadi kayak ngejudge banget gitu. Malu dan marah sih, malu banget, marah banget. Kayak kenapa sih, kan oke, kekurangan gue gendut, tapi lo kan juga punya kekurangan. Sampai di titik yang aku kalau misalnya pertemuan keluarga, misalnya kayak ada yang om aku gitu, kamu tambah gendut ya Din, terus aku balasnya jahat. Jadi kayak om juga tambah tua ya, sorry. Sedih sih ya gitu, sedih, terus bete, frustasi gitu, dan nggak enak aja mau ngapa-ngapain. Bener-bener kayak sempet banget beberapa waktu tuh ada demot kayak nggak pengen keluar rumah, nggak pengen ngapa-ngapain gitu. Nah, pernah mencoba merubah insecurity lo nggak? Trigger warning bulimia dari SMP sampai ya sampai sekarang kadang-kadang masih aku lakukan kayak karena jadinya aku jadi punya bad relationship sama makanan gitu loh. Jadi kalau aku makan tuh aku kayak nyesel. Tadinya mungkin teman-teman yang suka ngeliat kalau aku ngepost kayak di Instagram, aku kayak makan very semangat gitu kan, kayak wah enak gitu. Emang enak, cuma habis itu kayak buy food aku buang. Ngebonding, terus juga nyatok tiap hari sampai rambut. Sempet juga di SMP tuh karena gue udah capek banget dan kebetulan rada tomboy waktu SMP, gue tuh sempet botakin rambut. Pas SMP itu kan sebenarnya kan aku gara-gara aku PCOS itu jerawatannya gak cuma di badan tapi di muka. Jadi aku tuh ke dokter. Terus aku bilang juga ke dokter, "Dok, aku tuh badannya jerawatan banget." Dan dulu tuh ingat banget cuma dikasih back spray gitu. Jadi kayak sebenarnya improve banget pun nggak banget gitu. Terus pas itu aku juga pernah kayak kalau misalnya ada keluarga yang nikahan atau ada yang kondangan, itu tuh suka diajakin jadi pagar ayu gitu kan. Dan itu tuh udah pasti banget MUA-nya tuh kayak aku tuh nggak cuma dipakein foundation di muka, tapi badan aku tuh juga dipakein foundation supaya nggak kelihatan gitu. Dan menurut aku itu juga makin bikin aku tambah ngerasa insecure, kayak oh berarti something yang gue punya ini, hal yang gue punya ini tuh emang bener-bener harus ditutupin, kayak ini tuh salah dan ini tuh nggak boleh kayak gini gitu. Nah, setelah coba merubah diri itu tuh ada hasilnya nggak? Hasilnya ada, tapi positif dan negatifnya tuh ada gitu. Jadi memang positifnya ya banyak, ini lebih ke orang yang luar ya, di luar inner circle atau family gue tuh memang tidak pernah fokus lagi ke badan gitu. Cuman kalau misalnya dari inner circle tuh ya masih lah ada beberapa, misalkan ya let's say kayak nyokap gue makan tuh tiba-tiba ngapain sih makan kan, sekalian aja lah diet segala macam kayak gitu tuh ada gitu. Cuman ya udah akhirnya setelah gue lihat apapun yang gue lakukan seperti tidak berhasil, ya udah gue melepaskan itu semua gitu. Ya rasanya sedih sih, dan itu dia frustasi dan kayak kapan gue bisa ngelewatin atau bisa membuat kulit ini tuh jadi kayak dulu lagi gitu. Dibilang ada, nggak signifikan. Dibilang nggak ada, ya ada sih, kelihatan hasilnya gitu, kayak kelihatan lebih cerah sih gimana ya. Jadi gue yang pakai krim bleaching itu, yang jelas kan badan gue tuh berbulu juga kan. Itu tuh kayak tiba-tiba bulu gue langsung pirang semuanya karena abis pakai. Jadi gue kayak wah gila, sumpah putih nih gue, putih gitu. Tapi itu kayak bertahan cuma seminggu 2 minggu, terus kayak ya, terus pas gue lihat lagi
lah kok kulit gue gelap lagi ya gitu, karena bulunya udah menghitam lagi. Itu doang sih yang gue rasain. Tapi kalau yang beneran dari gelap banget kulit gue terus jadi lebih cerah tuh ya enggak. Cuma kalau sekarang kan karena gue skincarean atau bodycarean yang lebih ke untuk kulit sehat, yang gue lihat kulit gue lebih sehat sih, lebih nggak kusam itu. Kalau misalnya lebih cerah, gue malah karena udah nggak terlalu perhatiin ya, tapi yang jelas kulit gue nggak kusam. Di titik apa akhirnya lo menerima insecurity lo? Secara general aku jadi merasa nggak cantik gitu kan. Tapi terus tadinya aku mikir jadinya aku jadi kesel sama orang-orang yang conventionally cantik, karena aku merasa kayak mereka kayak punya kesempatan lebih hanya karena cantik, dan itu realita gitu ya, tidak bisa dipungkiri memang orang-orang yang cantik conventionally itu punya kesempatan lebih. Nah terus waktu itu aku ngobrol gitu sama my therapist, terus my therapist ngomong kalau kayak emang kenapa kalau kamu nggak merasa secantik Ayu, dia waktu itu bilang gitu, si Ayu penyanyi Korea itu kan, dia bilang emang kamu kenapa kalau kamu nggak merasa secantik Ayu. Terus aku mikir juga, terus aku jawab nggak kenapa-napa sih dok kalau aku nggak merasa cantik juga. Ya udah nggak apa-apa, jadi kamu terima aja dengan kebiasa-biasaanmu itu. Jadinya aku jadi merasa kalau aku tadinya merasa nggak cantik gitu, aku nggak perlu berusaha untuk aku merasa cantik. Aku tuh selalu mikir gini, gue bakal diet dan gue bakal kurus, ketika gue kurus gue bakal cantik. Itu aku selalu mikir kayak gitu dari SMP, dari kuliah sampai udah kerja mikirnya kayak gitu. Cuma tuh lama-lama capek, kayak gue pengen cantik, terus gue mikirnya gue cantik kalau gue kurus. Gue kapan cantiknya, gue nggak kurus-kurus kayak gitu sih. Terus abis itu ngerubah mindset sih, jadi kayak gimana pun gue cantik, mau gue kurus mau gue gendut gue cantik. Di sini aku mikir kalau self love tuh penting banget. Self love tuh susah tapi penting banget. Ketika aku bilang aku cantik, terus aku bilang ke orang gimana pun gue tuh cantik, mau gue gendut mau gue kurus gue cantik, orang bakal tahu aku menghargai diri aku. Dan menurut aku ketika itu tuh orang juga bakal menghargai aku. Kalau misalnya soal struktur tenggorokan aku setelah dijelasin sama dokter kayak gitu, ya udah aku udah ya udah memang seperti ini gitu. Nah kalau misalnya jerawat itu sampai akhirnya udah nerima, karena aku tuh dulu pernah banget pas lagi skincarean di depan kaca, saking udah capeknya aku tuh bener-bener usaha pakai produk yang ada atau nggak ada BPOM, aku cobain karena aku capek banget jerawatan, secapek itu. Sampai akhirnya secara nggak sadar, dan ternyata aku bisa nggak jerawatan sebulan pun aku bisa gitu. Ternyata aku tuh bisa gitu. Sebenarnya apa yang paling bisa diambil dan mungkin bisa di-share ke teman-teman semuanya? Buat apa insecure yang lo simpen tuh tapi itu dari orang lain gitu. Karena yang gue realize kalau orang komen negatif tentang lo, misalkan tentang fisik lo, bisa jadi itu adalah dia projecting insecurities-nya dia sendiri gitu loh. Jadinya dia lash out ke orang lain gitu dengan caranya ya bikin lo down gitu. Makanya yang gue lakukan ya udah, maksudnya sekarang dengan kondisi gue kayak gini ya gue merasa happy, gue tidak merasa kekurangan, gue merasa sehat. Terus gue melihatnya lebih ke nilai-nilai lain sih gitu, jadi bukan dari badannya aja gitu. Terus kayak maksudnya udah gue liatnya positivity-nya aja, apa yang bisa gue hasilkan dalam hal lain. Misalkan ya gue bisa punya otak yang jalan, gue bisa ngerjain sesuatu yang tanpa gue pelajarin ternyata gue bisa gitu sih. Don't give a gitu ya sama orang-orang, karena yang mencintai diri lo sendiri adalah diri lo sendiri gitu. Jangan pernah membandingkan diri lo sama orang lain, karena lo tuh berbeda, lo tuh spesial, lo istimewa. Lo harus meyakinkan diri lo untuk selalu mencintai diri lo sendiri. Lo harus menghargai diri lo sendiri, menghargai apa yang lo punya, dan lo harus berterima kasih gitu, bersyukur gitu. Kayak time heals, bukan semerta-merta, kayak emang ini tuh journey, emang ini tuh perjalanan, dan gak bisa seinstan itu. Let's say misalnya kita lihat orang, oh dia misalnya nih kita ngeliat public figure, terus dia sharing tentang insecurity dia, terus kayak oh sekarang gue udah gak insecure lagi. Sebenarnya untuk mencapai titik itu tuh perlu waktu yang lama banget. Mungkin tiap orang tuh waktunya juga beda-beda. For me, it takes me almost 12 years. I think being patient with yourself dan menerima kalau insecurities tuh bukan sesuatu yang harus dilawan, tapi ya udah ditemenin aja. Itu tuh butuh waktu, dan ya it takes patience and hard work untuk
mengenali insecurity lo dan berteman akhirnya dengan insecurity lo. Ya pokoknya teman-teman just to be put into your consideration, kalau mau komentarin fisik orang tuh dipikir-pikir dulu, lebih baik tidak usah. Menerima diri gue apa adanya sih, dan gue ngerasa dengan setelah gue merasa gue memperlihatkan flaws gue gitu ke orang-orang dan menerima diri gue apa adanya, gue ngerasa nggak ada beban aja gitu, dan apapun yang gue kerjakan itu jadi jauh lebih baik, jadi jauh lebih pakai hati apapun itu gitu. Terus gue nggak memikirkan si jerawat ini sepanjang hari, tapi gue bisa memikirkan hal lain gitu yang lebih penting di hidup gue.